Skinscience, seputar kesehatan, kulit, kelamin, dan estetika. Sahabat Skinscience, selamat datang kembali di live streaming Skinscience. Acara ini dipersembahkan oleh bagian dermatologi, venerologi, dan estetika Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muardi Surakarta. Dengan saya, Dr. Pratiwi Prasetya Primisawitri, SPDVE sebagai pembawa acara pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan berbincang bersama staf pengajar dari bagian dermatologi, venerologi, dan estetika serta dokter SPDVE di Rumah Sakit Dr. Muardi, yaitu Dr. Ari Kusumawardani, SPDVE Subspesialis DKE, FINS-DV, FAADV, untuk membahas mengenai risiko, perawatan, dan tips aman menghilangkan tato. Nah, bersama saya telah hadir Dr. Ari Kusumawardani, SPDVE Subspesialis DKE, FINS-DV, FAADV. Kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam dokter. Iya, bagaimana dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah setelah long weekend. Wah, betul sekali. Terima kasih banyak dokter telah berkenan hadir di live streaming hari ini dokter. Yes. Ya, kita perkenalan terlebih dahulu. Dr. Ari Kusumawardani, SPDVE Subspesialis DKE, FINS-DV, FAADV merupakan salah satu dokter yang saat ini menjabat sebagai kepala divisi kosmetik medik di bagian dermatologi, venerologi, dan estetika di Rumah Sakit Dr. Muardi, sekaligus kepala bagian PPDS dermatologi, venerologi di FKUNS. Nah, beliau saat ini aktif sebagai pengajar, klinisi maupun pembimbing di Rumah Sakit Dr. Muardi Surakarta. Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai resiko, perawatan, dan tips aman untuk menghilangkan tato oleh Dr. Ari Kusumawardani, SPDVE Subspesialis DKE, FINS-DV, FAADV. Selanjutnya, mari kita masuk ke dalam sesi diskusi, dokter. Silakan dokter Tiwi. Baik dokter. Nah, biasanya dokter untuk mengenai laser tato sendiri sebenarnya apa sih dokter tato itu dokter? Ya, tato itu sebenarnya suatu tindakan gambar membuat dengan sengaja ya gambar ataupun tulisan dengan memasukkan tinta di kulit gitu ya. Jadi kayak misalnya sekarang kan tato banyak ya dokter. Ada tato yang ada gambar, ada tato yang tulisan, ada tato yang alis gitu ya, atau ada tato yang di eyeliner. Nah, itu semua dengan sengaja. Jadi kalau kita ada yang tato profesional, ada yang amatir ya. Kalau profesional lakukannya amatir ya. Betul sekali. Kalau profesional itu berarti memang ada studio tatonya sendiri. Kalau amatir kadang-kadang ya ada yang iseng aja nato-nato di badannya atau badannya temannya atau orang lain gitu. Nah, sifatnya ini permanen karena kan sengaja ya, dengan sengaja memasukkan suatu tinta yang itu pigmen ya berarti ya, sehingga masuk ke dalam dermis dan akhirnya memang sulit dihilangkan karena pada dasarnya tato dibuat itu sebenarnya kalau kita di profesional tato ya memang nggak mau biar nggak hilang gitu loh. Emang sengaja iya, ada karena, warnanya ya? Iya, maksudnya memang dibikin dengan baik, dengan ada gambar yang mempunyai maksud tertentu, dan itu sebenarnya memang sengaja nggak biar nggak hilang maksudnya, malah nanti kalau hilangnya cepat kliennya pada protes. Kenapa kok hilangnya padahal bayarnya udah mahal katanya. Iya benar dokter. Nah, tato ini kan dibuat secara sengaja ya. Yeah. Cuma mungkin pada keadaan-keadaan tertentu dia pengen dihilangin ya. Pengen dihilangin, betul sekali. Nah dokter, apakah tato ini masih banyak dokter di masyarakat luas dok? Banyak sih. Selama ini saya jumpai lumayan banyak ya, terutama anak-anak muda.
tato nama misalnya, nama seseorang yang dia sayangin, Waduh. atau gambar apa, atau momentum gitu, momentum apa Iya. misalnya dia lulus, apa-apa dibikin tato. Iya. Cuman memang seiring berjalannya usia, biasanya ya terus berubah pikiran pengen dihilangin gitu, Iya, katanya ada alasannya banyak sih. Iya. Mau kerja yang pertama dengan di kerjaan yang diminati itu tidak memperbolehkan adanya tato. Kemudian alasannya ya yang kedua, biasanya kalau perempuan udah punya anak ataupun laki-laki yang sudah punya anak malu sama anaknya, Oke. itu juga bisa. Kemudian yang ketiga ada juga nih, saya terakhir itu ada pasien di Mori juga, karena malu sama temennya, soalnya dia bikin tato bukan profesional, jelek. Di Gagal kaki loh. pula gagal, sehingga Iya. malu, terus akhirnya pengen dihilangkan. Itu sih kebanyakan karena itu. Terus Iya. kemudian ada juga yang katanya mau lebih mau lebih banyak beribadah gitu, terus Oh. pengen dihilangin. Betul. Hijrah ya, Dok. Nah, hijrah, betul. Betul. Ya. Nah, dokter, pertanyaan selanjutnya adalah apakah tato ini memiliki resiko, dokter, untuk kesehatan kulit kita sendiri? Ya, tato sebenarnya kalau misalnya dilakukan oleh profesional, kemudian alat-alat yang steril, tindakan yang steril, kemudian tinta yang bagus sih, selama ini nggak ada resiko ya, walaupun memang ada resiko terjadinya dermatitis kontak, alergi. Malah banyak tato yang tidak permanen yang memberikan efek dermatitis kontak alergi yang kayak kita lihat misalnya di Bali ya, orang-orang bikin tato non permanen itu kan biasanya ada gatel apa gitu, tapi yang selama ini yang profesional sih enggak sih, Aman ya, aman Dok, ya? sih. Iya, cuma mungkin ada bekasnya aja ya, Dok, ya? Ya ada Iya. bekasnya, Ada ya bagus bekasnya. apa enggaknya gitu Bagus, kan, kayak misalnya betul. tintanya harusnya hitam tapi jadi setengah abu-abu gitu. Iya, benar, Dok. Nah, pertanyaan yang lain, kira-kira dokter yang perlu diwaspadai pada saat pembuatan tato itu apa aja ya, Dok? Banyak ya, kalau misalnya satu memang harus dipikirkan apakah memang sudah mantap belum sih, karena kalau kita lihat ya, pembuatan dan menghilangkannya itu lebih tricky, lebih ribet menghilangkan, itu satu. Yang kedua, dilakukan di tempat-tempat yang profesional, jadi memang tempatnya itu steril, dilakukan oleh tenaga yang profesional terlatih, ada dokter TV, jadi ada kayak kursusnya ya, fellowship apa gimana mungkin ya. Ngalahin kursus kita ya. Iya, di luar itu ada ininya, ada kayak ada sertifikatnya gitu. Terus dengan cara-cara yang steril, tempatnya, alat-alatnya, tintanya juga ada spesifikasinya. Kayaknya ada di luar tuh ada ISO-nya juga deh, kayak kayak di studio tato ya yang saya baca itu, seperti itu. Terus biasanya mereka akan memberikan antibiotik juga setelah post treatment laser itu gitu. Oke. Nah, dokter, kira-kira nih, apakah tato yang sudah dibuat ini dia akan bertahan seumur hidupnya, dokter? Iya sih, bertahan seumur hidupnya. Pasti ya, Dok, ya. Kalau yang profesional ya artinya dilakukan dengan tintanya bagus dan kedalamannya tepat, sehingga memang tertahan di dermis, ya udah tertahan seumur hidupnya. Wah, berarti misal kita bikin nama orang yang kita sayang dan ya waktu itu zaman masih muda ya, Dok, terus tiba-tiba tidak sayang lagi, wah, masih membekas dong ya, Dok. Ya makanya kadang-kadang gitu sih, mau hilangin tato karena sudah tidak sayang sama yang itu gitu, mau diganti sama yang lain. Bisa tuh. Nah, kalau udah nggak sayang nih, Dok, kira-kira metode apa yang paling aman dan efektif, dokter, untuk menghilangkan tato ini? Oke. Banyak metode ya, tapi tergantung juga tatonya, lokasinya, kemudian size-nya ya, ukurannya. Kalau emang tatonya kecil di tempat-tempat yang surgicalable, artinya mudah dengan terapi surgical,
Ya pilihannya adalah surgical di eksisi. Baik. Tapi kalau misalnya tatonya itu luas gitu ya, terus tidak pengen menimbulkan bekas, ya kita pilihannya adalah laser. Baik. Sebenarnya ada satu lagi pilihan terapi untuk tato itu dengan menggunakan dermabrasi. Cuma memang hasil akhirnya itu tidak sebaik kalau kita menggunakan laser. Jadi kemungkinan untuk jadinya scar itu lebih besar pada penggunaan dermabrasi dibanding laser. Kalau zaman sekarang ya 2026 lah ya, sebenarnya sih nggak sekarang ya, beberapa tahun terakhir itu sudah penggunaan laser sudah sangat populer untuk tato removal dibanding yang lain-lain itu Dokter Dewi. Nah dok, tato ini kan kita seperti Dokter Ari katakan di awal, memang ada tinta yang kita isikan Ya, di kulit. Kita masukkan di kulit. Nah, ini kan dia tintanya berwarna-warni ya dok, Ya. pasti ya. Nah, Biar bagus soalnya. wah, nah itu kalau tintanya berwarna-warni, sebenarnya warna yang seperti apa dok yang paling susah dihilangkan dok? Jadi sebenarnya yang paling gampang dihilangkan Yang itu paling gampang. warna hitam. Oh, sebenarnya. Tapi warna begitu berwarna-warni ya, hijau, kemudian kuning, merah Oke. itu lebih susah. Sebenarnya kalau si hitam, black, nanti habis itu blue atau dark blue. Nah, habis itu yang terang-terang akan lebih susah dihilangkan. Oke, gitu. Berarti memang yang paling mudah itu adalah warna hitam. Iya, yang hitam. Kalau yang warna-warni itu yang akan jauh lebih susah. Iya. Makin terang, makin susah untuk dihilangkan. Gitu, Betul. dokter. Ya, nah ada lagi nih dok. Apakah tato bisa hilang dokter dalam satu kali tindakan? Ini pertanyaan banyak orang nih dok. Iya sih. Pengennya masih langsung hilang. Betul. Satu kali, misalnya dok saya mau umroh nih tapi tatoan gitu. Betul. Pengen dihilangin. Kalau saya bilang nggak bisa sih ya dihilangkan dalam satu tindakan, karena butuh waktu untuk apalagi sebenarnya kalau tatonya kecil di eksisi bisa langsung hilang, karena kan eksisi ya surgical ya. Tapi kalau untuk laser nggak bisa langsung hilang, jadi butuh beberapa kali sesi. Nah ini yang mesti ini juga ya diwaspadai, dipikirkan kalau memang pengen bikin tato ya memang udah nggak usah dihilangkan sih, karena ini banget ya mau ngilangin tato sekali nggak bisa hilang, jadi harus beberapa kali, susah gitu. Betul. Nah dok, resikonya antara laser dengan surgical ini selain dari ukurannya bagaimana dokter? Nah kalau surgical satu kan tadi ukuran kecil. Betul. Nah tapi kalau kita melakukan surgical itu juga be careful ya, kayak misalnya apakah nanti muncul scar, namanya juga tindakan ya, akan ada risiko seperti itu. Tapi kalau laser sih nggak ada, cuma memang laser itu butuh kesabaran ya, karena lama gitu, bolak-balik ke rumah sakit gitu, dan agak kalau sakit tuh relatif, tapi menurut saya little bit ya sakitnya. Sakitnya little bit, oke. Daripada surgical ya dok. Jadi lebih ini ya dok, lebih aman memang Lebih kalau aman. kita pakai laser. Ya, Iya. tidak akan berbekas Dan juga. tidak akan berbekas. Hanya saja tidak bisa dalam satu kali tindakan ji Betul. dokter. Iya. Bolak-balik ke rumah sakit gitu Betul. ya. Berarti waktu dan effortnya harus lebih besar. Tapi hasilnya bagus, benar-benar soft gitu, nggak kelihatan kayak ini balik seperti kulit normal. Cuma ya itu ya perlu perjuangan untuk itu. Perjuangan dan doa. Nah, ini ada tadi pertanyaan lain. Apakah prosedur penghilangan tato terasa sakit, dokter? Ya itu dia. Kalau sakitnya relatif ya, tergantung ambang masing-masing pasien. Ada yang merasa sakit banget, ada yang merasa enggak, biasa aja. Kalau dideskripsikan sebenarnya kayak kita main karet itu loh, ting gitu. Ditarik ya dok. Nah gitu, cepret gitu ya. Dan itu berkali-kali ya dok? Nah itu berkali-kali masalahnya. Waduh. Nah sebelum untuk mengurangi rasa sakit ini sendiri dokter, apakah di
anestesi terlebih dahulu? Iya, di anestesi topikal, dioles atau diblok, disuntik di bagian saraf tertentu. Sebenarnya sih is okay dari masalah sakit ini sekarang bisa banyak hal ya. Bisa diberikan topikal anestesi atau diblok, atau misalnya kalau banyak kita bisa sedasi mungkin ya. Tapi saya belum pernah sih. Oh, berarti kita bisa koordinasi dengan Iya, betul. berkolaborasi dengan anestesi ya, Yes. Dok. Atau misalnya ambangnya sangat rendah sehingga memang dengan kurang ya, misalnya dengan blok tidak berhasil, dengan anestesi topikal apalagi, ya udah otomatis butuh sedasi biar sama-sama nyaman nih. Pasien dan kita yang mengerjakan juga nyaman. Betul. Nah, persiapannya apa, dokter, sebelum kita melakukan tindakan laser? Apakah ada persiapan khusus, Dok? Untuk pasien sih ya. Iya, untuk pasien. Sebenarnya nggak ada tindakan khusus, cuma memang satu area yang mau dilakukan laser selain di tatonya itu nggak ada infeksi, nggak ada kondisi-kondisi gatal misalnya dalam keadaan atopinya muncul atau ruam gitu, tidak ada. Terus yang kedua persiapannya cuan. Nah, ngomong-ngomong cuan nih, Dok, kira-kira range harganya, dokter, untuk tindakan laser ini sendiri untuk penghilangan tato berapa ya, Dok? Sempat nanya sih kemarin. Yang kecil ya, sebenarnya dimulai dari yang kecil. Kalau yang gede kan berarti harus sentian, milimeter gitu. Start from sekitar 1,6. Kalau nggak salah 5 cm ya. Saya lupa sih, sekitar segitu. Pokoknya start from 1,6. Start from 1,6. Ya, murah lah kalau di sini ya. Di Jawa Tengah dan sekitarnya tuh segitu sudah pakai red light laser, nyebut lagi. Nyebut merek nih. Nyebut merek. Tapi bagus, artinya si laser ini benar-benar, kan laser tuh kan banyak ya, made in sekarang Korea, Cina, punya kita Amerika kalau nggak salah. Dan udah FDA approve ya, sudah terstandarisasi sehingga panjang gelombang yang masuk, jadi yang kita tembakkan sama yang keluar tuh sama. Gitu. Jadi efek sampingnya otomatis akan lebih sedikit. Wah, berarti Muardi ini punya laser yang paling oke ya, Dok? Yes, betul. Wah, boleh nih Sobat Muardi semua, kalau ada sisa-sisa masa lalu yang perlu dihilangkan, Di refresh ya. Di refresh ulang, boleh datang aja langsung ke Poli Eksekutif Cendana di Poli Dermatologi, Venerologi dan Estetika ya, Dok ya. Nah, nih Dok, mohon izin dokter, ada satu pertanyaan tapi mungkin ini tidak relate sama topik hari ini. Gimana, Dok? Kerso atau enggak, dokter? Boleh. Baik, ini dari Zizaki. Dok, izin tanya, kalau jamur menahun di kulit rambut dan telinga yang gatal banget, bersisik dan sudah minum Griseofulvin, obat jamur dan miconazole nitrat juga nggak kunjung sembuh, gimana ya, Dok, kok solusinya? Please, ada please ya. Ini si Zaki, Mas apa Mbak ini ya? Atau usianya berapa? Kalau dilihat dari pertanyaannya ini, dia jamur menahun di kulit rambut dan telinga, gatal banget, bersisik. Itu kok lebih cenderung ke dermatitis seborrheic ya, atau ketombe. Jadi memang kalau dermatitis seborrheic itu tempat predileksinya memang di rambut, belakang telinga, atau bahkan di alis ya. Kenapa sudah minum Griseofulvin dan miconazole tapi belum sembuh? Mungkin sembuh terus muncul lagi kambuh-kambuhan ya, karena dermatitis seborrheic ini kan sifatnya kambuhan. Bisa karena perubahan cuaca, bisa karena stres juga. Nah, itu gimana? Mungkin saudara Zizaki ini perlu berkonsultasi ya sebaiknya. Cocok. Jadi sebaiknya Mas Zaki, Mas ya?
datang aja langsung ya ke Poli Dermatologi, Venerologi dan Estetika di Rumah Sakit Dr. Muardi. Iya. Gitu ya, Dok. Biar disembuhkan masa lalunya. Biar kita sembuhkan, kita hilangkan ya. Jadi kita balik lagi dokter Iya, ke laser ya. tadi ya. Nah, laser sendiri dokter tadi untuk persiapan pasien tidak dibutuhkan persiapan khusus dokter. Nggak ada. Ya, hanya saja mungkin memang keinginan dan kemampuan untuk mengulangnya ya dok ya. Ya itu dia. Karena kan biasanya kalau misalnya laser yang pekat hitam atau misalnya berwarna-warni itu memang 5-10 kalian sih bolak-baliknya. Lumayan juga lumayan. Ya, dok. Sehingga tidak bisa kita sekali udah dianggapnya nanti sekali udah clear gitu ya. Selesai. Sulapan. Nggak bisa. Jadi memang butuh effort juga, butuh waktu, butuh biaya gitu ya. Kalau emang sudah pengen menghilangkan ya harus siap dengan itu gitu. Ya, intinya harus istiqomah ya dok. Iya betul. Ya, harus berkeinginan kuat untuk menghilangkan laser walaupun dia harus berkali-kali pengulangannya. Ya. Nah, selain itu dokter ada efek sampingnya nggak sih dok dari laser ini dok? Satu sakit ya. Sakit. Terus kemudian yang kedua, biasanya setelah kita lakukan laser, emang ada efek kemerahan, ada sedikit lebih bengkaknya enggak ya, tapi karena inflamasi dia emang lebih agak sedikit bengkak dikit lah. Nah, biasanya kita tutup dulu, takut nanti kalau misalnya kena kotor kita kegesek-gesek baju. Biar enggak, karena kan kita bikin luka ya, sehingga dijaga biar enggak sampai kena kotor atau teriritasi, takutnya nanti infeksi gitu. Biar hasil nanti lebih bagus. Oke. Nah, aftercare-nya selain ditutup dokter perlu mengoleskan sesuatu? Oh iya, dokter? nanti kita biasanya kami berikan suatu obat topikal dioles. Jadi sebenarnya sih hanya untuk mencegah infeksi aja. Kita bisa berikan antibiotik oles sampai 2-3 hari lah. Setelah itu baru kalau misalnya sudah kering gitu ya sudah dilepas di stop aja. Nah, karena ini diulang nih dok lasernya, kira-kira jarak pengulangannya berapa lama sekali dok? Iya, biasanya 3 minggu sampai 1 bulan, nggak boleh kurang dari itu. Karena nanti takut terjadi over treatment, kemudian karena kan namanya tisu remodeling ya, penyembuhan luka. Takut kalau misalnya penyembuhan lukanya belum selesai, kita lakukan tindakan lagi, nanti malah menimbulkan efek samping gitu. Nah, biasanya kita lakukannya 3 minggu, minimal 3 minggu lah ya, sampai 1 bulan sekali. Biar nggak selalu bolak-balik juga sebenarnya ya. Ya, ada waktu dok buat ada nabung waktu lagi. Iya betul. Ada waktu untuk nabung lagi, jadi tidak perlu khawatir. Untuk laser ini sendiri cukup aman, cukup efektif, dan pastinya ditangani oleh dokter spesialis dermatovenerologi dan estetik yang kompeten ya dok, ya, di betul. bidangnya. Jadi untuk sobat-sobat Muardi, jangan takut dan jangan ragu untuk datang ke Rumah Sakit Dr. Muardi. Nah, selain itu dok, ada lagi nih dok, selain dari interval yang setiap 3-4 minggu sekali. Nah, apabila di tengah-tengah sesi, namanya manusia, dia tiba-tiba skip gitu dok untuk perawatan. Mungkin di yang kedua, ketiga dia skip. Nah, itu nanti efeknya gimana dok? Nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi kan kalau yang sudah kita laser nih, si pigmennya akan pecah gitu ya. Ya sudah, nanti pecah, terabsorpsi, nanti dia akan balik lagi. Nah, kita butuh waktu untuk sebenarnya untuk nextnya itu adalah untuk memecah pigmen-pigmen yang belum bisa terpecahkan kayak masalah ya. Betul sekali. Itu jadi nggak akan, bukan harus ngulang dari awal, nggak apa-apa. Kalau misalnya ternyata dok saya belum bisa nih bisa datang atau belum ada biaya gitu, nggak masalah. Nanti bisa pas datangnya
misalnya 2 bulan gitu nggak masalah. Cuma memang akhirnya waktu yang dibutuhkan lebih lama dibanding yang memang istiqomah tadi ya. Iya, baik. Nah, balik lagi nih dok, di YouTube sudah ada pertanyaan dari Utama D90. Dokter yang sudah pernah dihilangkan tatonya dengan laser, apakah tetap terlihat bekas tatonya dok? Nah itu dia. Ada yang tidak ada yang ada. Kapan beneran hilang sempurna? Kalau memang tadi ya hitam, kemudian dia menyelesaikan treatmentnya sampai beberapa kali, biasanya yang sampai 10 kalian tuh. Terus responnya bagus di pasien itu sehingga hilang sempurna. Tapi ada yang masih samar-samar, ada yang beberapa tintanya malah masih terlihat. Jadi memang sebelum itu juga harus setelah kan biasanya kalau kita mau menghilangkan tato harus ada sesi konsultasi dulu ya dengan dokternya. Karena apa? Ekspektasinya harus disesuaikan. Harus sama. Iya harus sama. Jadi tidak bisa kalau misalnya tato sepunggung nih. Waduh. Garuda dengan berbagai macam warna-warni. Terus mau clear kayak balik normal, ya kita bisa bilang kemungkinan tidak bisa. Tapi ya berarti kan kalau kemungkinan itu ya berapa persen ya bisa ya. Atau mungkin nanti kita nggak tahu juga dalam perjalanan treatmentnya itu ternyata bisa gitu. Tapi kan tidak bisa otomatis terus ekspektasinya tuh benar-benar clear kayak sebelum ditato ya dok ya. Jadi memang harus disamakan dulu ekspektasinya. Ya, jadi tergantung itu ya, tergantung jenis tato, tempatnya, kemudian pasiennya, respon pasiennya. Ya, betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari dokter dari I'm Photographer 93. Dok, kalau sudah dilakukan prosedur penghilangan tato dengan laser, apa yang harus dilakukan setelahnya? Perawatan yang harus dilakukan apa saja dok? Tadi sudah dijawab ya dokter. Iya, dioles-oles aja, jangan digaruk, jangan tergesek-gesek ya. Kadang tapi suka gatel sih memang habis di laser itu, tapi beberapa orang aja sih, nggak semuanya. Kan misalnya di sini yang kebanyakan kan soalnya di lengan ya biar maco gitu, makanya gede tato gitu. Kalau pakai baju suka gesek-gesek. Betul. Itu aja sebenarnya. Terus 3-4 hari sudah better ya. Udah better ya. Nah, biasanya ada pasien-pasien juga dokter yang menanyakan, misal dia bikinnya di tempat yang terlihat ya dok ya. Misalnya dia mau pergi ke event tertentu, ternyata di belakangnya di punggung dia akan ada tato yang dia bikin dan dia ingin hilangkan. Nah, kira-kira downtime-nya berapa lama ya dok untuk laser ini dok? Kalau di punggung? Kalau di punggung sesuai dengan bekas luka ya, kalau misalnya luas gitu bisa 1 mingguan sih. 1 minggu. Iya. Baik. Nah, layaknya di punggung dokter, apakah selain antibiotik, misal dia pengen pengen berjemur di pantai. Oh gitu. Dia pengen berjemur di pantai. Ya. Perlu pakai sunscreen juga kayak dok? Iya betul, harus pakai sunscreen. Kayak misalnya dia pengen berjemur tapi tengkurap gitu ya. Iya betul. Harus pakai sunscreen sih. Memang kebanyakan tato yang terlihat atau di punggung atau di lengan, di wajah tuh jarang kalau saya. Kecuali nih alis. Oh iya betul. Kadang suka ada yang ditato alisnya terus ternyata dia bilang, ada pasien tuh yang bilang, dok kenapa jadi kayak Shinchan gitu. Akhirnya pengen dihilangin. Nah itu biasanya seperti itu sih kalau yang di wajah ya. Selebihnya sih di punggung atau di lengan kebanyakan. Oke. Nah kalau di wajah sendiri dokter, karena tato ini kan seringnya dibuat di area-area yang kayak alis ataupun eyeliner ya dok ya. Nah untuk di alis sendiri nanti ada beberapa pasien tuh yang menyebutkan bahwa takut gitu dok kalau bulunya hilang kalau di laser. Itu gimana dokter? Jadi tato yang laser, tato removal itu nggak menghilangkan bulu.
bulu kecil hilang, tapi nanti balik lagi. Nggak yang hair removal sih. Jadi nggak masalah. Biasanya nanti kalau tato laser, tato removing ini yang untuk alis, itu nanti setelah balik kadang-kadang ditato lagi sama dia. Tapi disesuaikan bentuk yang bagus. Ya lucu juga ya, maksudnya. Dia berarti ini ya dok, cuannya berlebih mungkin Ya, sekarang gitu ya. Tapi Iya. yang untuk eyeliner sih, saya belum ada pengalaman karena mungkin harus ditutup dengan ini eye shield ya. Eye shield. Karena kan tricky banget tuh kalau di eyeliner. Iya, karena saking kecilnya ya dok ya. Mm-mm. Iya. Takut kena mata. Nah, selain tidak akan menghilangkan rambut di alis nih dokter. Nah, habis itu untuk setelah laser terus diisi lagi itu efeknya apa enggak? Pigmennya berlebihan ya dok? Jadi kalau misalnya tato alis lama ya, biasanya itu sampai 10 kalian ngilanginnya. Terus dia break dulu sih, dulu gitu. Nggak ditato, kemudian ditato lagi setelah biasanya setahun, 2 tahun gitu baru ditato lagi. Wah. Tapi ya satu dari beberapa banyak yang seperti itu sih, habis itu kapok dia nggak mau disincanin lagi. Betul, tatonya aja sakit, lasernya juga Sakit, ngabisin cuan juga. Cuan gitu juga. ya. Jadi memang sebelum benar-benar dipikirkan betul ya dok, apakah memang benar-benar ingin dihilangkan. Kalau memang sudah dihilangkan harus istiqomah Betul. untuk tidak ditato ulang. Ya, jadi nanti akan keinget deh gimana rasanya ditato dan berapa jumlah yang harus dikeluarkan. Nanti otomatis akan berpikir ulang. Yeah. Ditato nggak ya? Mesti langsung, wah nggak jadi deh gitu. Waduh, kira-kira ada pertanyaan lain nggak ya? Coba kita lihat di kolom chatnya. Boleh dibantu. Wah, nah ada lagi nih dok. Kira-kira tips and triknya dokter. Tips and trik apa sebenarnya tips aman bagi masyarakat yang ingin menghilangkan tato dokter? Oke, jadi kalau ada yang pengen menghilangkan tato, kemana nih gitu ya? Satu, harus ke dokter ya yang tersertifikasi, ya tentunya spesialis dermatovenerologi dan estetika. Kemudian dengan alat yang memang bagus, maksudnya artinya bagus itu terstandar ya, karena laser itu kan orang tuh kalau mikir laser tuh kayaknya udah sesuatu alat yang canggih. Betul. Gitu, padahal laser tuh kan banyak. Kalau laser pakainya Indiac 1064 panjang gelombangnya. Kemudian harus tanya juga kalau mau dihilangkan, dok saya tuh mau dihilangkan pakai laser apa, nanti tindakannya kira-kira berapa kali, kemudian dari jarak satu tindakan ke tindakan yang setelahnya itu berapa lama, kira-kira nanti efek samping yang akan muncul apa gitu ya, kemudian hasil akhirnya kira-kira seperti apa, itu juga harus ditanyakan dulu. Makanya ada sesi di konsultasi, bukan apa-apa sih ya, tapi untuk itu sebenarnya untuk memberikan edukasi, menyamakan persepsi. Jadi nggak ada yang misalnya cuma by WA atau telepon, saya mau ke situ mau hilang tato gitu. Nah, padahal tato seperti apa tatonya, bentuknya seperti apa, size-nya, warnanya, tempatnya, pasiennya itu dalam kondisi gimana gitu. Itu juga harus kita perhatikan. Itu tipsnya sih. Usianya juga ya, ternyata pasiennya misalnya ternyata usianya udah lanjut dengan banyak komplikasi, ya itu juga PR juga, makanya perlu dipikirkan ulang. Nah, selain itu memang
jenis-jenis lasernya dok? Biasanya yang Ya, jadi pertanyaan. pertanyaan apa sih Nah, gitu. apa sih sebenarnya laser Oke. yang aman? Laser yang seperti apa dokter yang aman untuk tato ini sendiri? Karena di luaran itu pasti banyak mesin-mesin laser ya dok ya. Sekarang udah banyak banget sih ya. Iya. Setahun aja, dalam setahun mesti udah ada yang baru Betul. gitu. Kalau di sini kita pakai sebut merek ya. Harus sebut ya soalnya Oh harus disebut, siap dokter. karena seharga rumah. Waduh. Lasernya pakai NDX 1064 Reflight ya. F-Light. Yang baru sebenarnya ada namanya Pico laser. Nah, Pico laser itu sebenarnya juga banyak dokter Tiwi. Ada Pico Iya. laser buatan Cina, buatan Korea. Nah, tapi yang terbagus yang paling ini bagusnya ya Pico Sure ya. Kakaknya si ini Reflight. Oh, berarti yang kita punya ini- adiknya ya berarti Adiknya. ya? Adiknya. Berarti Semoga nanti punya kita. wah, bisa nih kita masukkan. Berarti ini Reflight tuh ibaratnya nomor satunya gitu ya? Ya, Dok, nomor satunya. Nomor satunya. Memang sebenarnya sama. Kalau kita mau pakai Reflight atau Pico Sure Iya. itu beda di jangka waktunya aja. Oke. Kalau misalnya si Reflight tuh 10 kali, pakai Pico Sure 5 kali. Tapi biayanya akan 2 kali lipat. Kalau Oke. dihitung-hitung sebenarnya sih sama aja ya. Cuma memang kalau Pico itu kita nggak bolak-balik selama misalnya 10 kali dia separohnya. Tapi Iya. biaya yang harus dikeluarkan 2 kali lipat. Waduh. Ya kalau di total sebenarnya sih sama aja. Wah, tetap Cuma sama. waktunya aja yang lebih lama gitu ya. Kesabarannya mungkin harus Ya. dipikirkan harus lebih panjang ya Yes, dok ya. betul. Disiapkan kesabarannya. Heeh. Gitu. Baik dokter. Nah ini apakah masih ada kira-kira yang dari Sobat Muardi untuk pertanyaan-pertanyaan terkait resiko, bagaimana perawatan, dan bagaimana laser yang tepat untuk menghilangkan tato ini? Coba kita buka dari Instagramnya mungkin, boleh dibantu. Apakah ada? Oh ya dokter Tiwi, kalau Ya dok. untuk tato ini Ya. misalnya yang kerja nih terus nggak Ya. mau cuti, pas istirahat istilahnya lunch treatment ya. Oke. Jadi begitu lunch itu treatment. langsung di laser, udah balik lagi nggak apa-apa. Balik lagi Oh, kerja nggak berarti, apa-apa. berarti tidak perlu membutuhkan waktu yang lama Enggak, ya dok ya? ya. Paling anestesi 30 menit. Lasernya tuh cepet, tapi Oke. anestesinya nggak lama. Oh, Iya. Kalau misalnya tatonya kecil, oke lah, 15 menit ya cukup. 15 menit cukup. Jadi tidak perlu meluangkan waktu yang Seharian seharian, gitu betul. ya. Tidak perlu meluangkan waktu yang seharian untuk bisa menghilangkan tato. Betul. Jadi kita mungkin paling lama ya sekitar 40 menit. Iya, mungkin 1 dok jam ya mungkin 1 ya. jam 40 sampai 60 menit. Agar hasilnya juga maksimal, pasien juga nyaman, tidak sakit begitu ya dok saat tindakan. Gitu ya. Iya. Nah karena waktunya juga udah makin lama makin siang nih dokter, dan di beberapa kolom chat juga tidak ada pertanyaan. Saat ini akhirnya sampailah kita di penghujung acara live streaming kita hari ini dokter. Sebelumnya bolehkah dokter menyampaikan pesan bagi sahabat Skinsai kita terkait topik hari ini dokter? Ya. Jadi terkait tato ya, tadi sudah bolak-balik dokter Tiwi juga katakan kalau misalnya mau membuat tato dipikir dulu. Karena apa? Memang bisa dihilangkan, tapi prosesnya tidak instan dan perlu waktu. Kemudian kalau misalnya ada promo, cepat hilang dalam 1 kali, itu enggak, bohong banget ya, karena tetap butuh waktu. Pakai laser yang metode apapun, tetap butuh waktu penghilangannya. Jadi jangan tergiur dengan harga murah dan hasil yang instan. Terus yang ketiga adalah bahwa kalau ingin menghilangkan tato, konsultasikan dengan ahlinya. Artinya laser sebagus apapun, kalau tidak pengoperasiannya salah, akan hasilnya tidak bagus. Kemudian
intinya bahwa kalau kita menghilangkan tato juga lihat ekspektasinya ya, tidak semua tato itu juga hilangnya clear 100% sempurna, tergantung dari jenis respon pasiennya, kemudian warna tatonya juga. Kemudian ya kalau karena kita dari SPDVE ya sayangi kulit lah ya, karena kulit itu suatu pelindung terluar kita, sehingga jangan disakitin. Waduh, dalam banget nih, jangan disakitin. Ada lagi dokter, kira-kira itu aja. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, kalau misalnya pengen menghilangkan tato, silakan konsultasi ya dokter Tiwi ya di kami di Rumah Sakit Muadi, bisa di lantai 3 atau di Hasiti ya. Di Poli Cendana ya dok. Ya. Terima kasih banyak Dr. Ari Kusumawardani, SPDVE Subspesialis DKE, Fins DV, FADV atas kesempatannya hari ini yang telah hadir di live streaming hari ini dokter. Sama-sama. Mohon maaf sekali dokter apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Semoga live streaming hari ini dapat memberikan manfaat dalam mengenali resiko tato, memahami prosedur penghilangan tato yang aman, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan kulit, dan jangan lupa berkonsultasi kepada tenaga medis yang tepat, khususnya spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika dalam hal penghilangan tato ini sebelum melakukan tindakan pada kulit. Nah, saya Dr. Prati Prasetya Primisawitri, SPDVE, sebagai pembawa acara pada hari ini pamit undur diri dari Skinsai. Sampai berjumpa di live streaming selanjutnya. Nah, buat sahabat Skinsai, hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Instagram, YouTube, di RSUD Dr. Muwardi. Dan jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe, serta share di akun sosial kita, Rumah Sakit Dr. Muwardi, di Facebook, Instagram, maupun di YouTube ya. Ya, sekali lagi terima kasih Sobat Skinsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Skinsai, seputar kesehatan, kulit, kelamin, dan estetika.